Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weno Mariona, Teknik Elektro 2017. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil kerja praktik saya di PT Waskita Sangir Energi, Solok Selatan, Sumatera Barat. Nah, di sini saya memiliki judul yaitu Studi Potensi Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro PT Waskita Sangir Energi 2x5 MW Solok Selatan, Sumatera Barat. Nah, berikut merupakan outline dari PPT yang akan saya jelaskan. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, tujuan kerja praktik. Yang ketiga, sekilas tentang PT Waskita Sangir Energi. Yang keempat, waktu dan pelaksanaan KP. Yang kelima, sistem pembangkit listrik tenaga mini hidro. Keenam, analisis potensi PLTM. Dan ketujuh, kesimpulan. Selanjutnya, kita masuk kepada latar belakang, di mana potensi listrik tenaga hidro ini di Indonesia merupakan sumber pembangkit listrik EBT atau energi baru terbarukan yang sangat berpotensi di Indonesia, di mana tercatat melalui sumber BPPT 2013 dan Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat bahwa potensi energi hidro di Indonesia yaitu berjumlah 75.000 megawatt ditambah 767,7 megawatt, sehingga total dari potensi energi hidro di Indonesia yaitu 75.767 megawatt. Di Sumatera Barat sendiri, potensi energi hidro ini itu tercatat sebanyak 1.100 megawatt. Ini terdiri dari 4 danau dan 32 sungai. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tujuan kerja praktik. Yang pertama itu mendapatkan pengalaman untuk mengaplikasikan teori dan pembelajaran yang didapat selama kuliah. Kedua itu mengenal sistem kerja suatu organisasi dan perusahaan. Yang keempat itu menambah soft skill dan hard skill saya yang akan berguna di dunia kerja nantinya. Selanjutnya itu sekilas tentang PT Waskita Sangir Energi. Di sini dapat terlihat dalam PowerPoint di mana terlihat gambaran PLTM dari atas, di mana ini merupakan powerhouse yang saat ini beroperasi dengan 2 unit generator 2x5 MW yang membangkitkan listrik di Solok Selatan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai profil perusahaan, di mana PT Waskita Sangir Energi ini merupakan anak perusahaan dari Waskita Karya yang bergerak di energi atau lebih khususnya di energi baru terbarukan yang bergerak di ketenaga listrikan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pada tanggal 11 Juli 2013, sesuai dengan akta pendiriannya, PT Waskita Sangir Energi ini disahkan oleh Kemenkumham RI tanggal 26 Juli 2013. Maka dimulailah pembangunannya sehingga beroperasi saat ini. Selanjutnya, ini merupakan struktur dari perusahaan PT Waskita Sangir Energi, di mana terdapat direktur utama, plant manager, supervisor operasi, supervisor maintenance, dan di bawahnya itu jajaran dari staf-stafnya. Selanjutnya, waktu dan tempat kerja praktek. Di sini saya melakukan kerja praktek dimulai tanggal 7 Februari 2021 sampai 13 Maret 2021. Ini berlangsung kurang lebih 21 hari dan tempat pelaksanaan KP itu PT Waskita Sangir Energi, Nagari Lubuk Adang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai potensi pembangkit listrik tenaga hidro di Solok Selatan, Sumatera Barat. Menurut Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Solok Selatan, bahwa potensi sungai Solok Selatan diperkirakan mampu menghasilkan 100 MW, di mana dapat kita lihat dari gambar kanan atas, itu merupakan peta dari Solok Selatan yang terbentang di sana berbagai sungai yang sangat berpotensi untuk pembangkit listrik mini hidro ini, di mana ditandai dengan garis-garis biru dan cabang-cabang yang dimanfaatkan untuk tenaga mini hidro ini. Selanjutnya
gambar di bawah itu menjelaskan mengenai bendung yang terdapat di PT Waskita Sangya Energi. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih detail mengenai sistem pembangkit listrik tenaga mini hidro. Nah, pembangkit listrik tenaga mini hidro ini terdiri dari dua komponen besar, yaitu pertama itu konstruksi sipil dan komponen elektrik dari PLTM itu sendiri. Ada beberapa bagian dari konstruksi sipil, itu bendungan, pintu pengambilan air atau intake, saluran pembawa, sentrep, saluran pelimpah, saringan sampah, headpond, penstock, powerhouse, dan saluran pembuangan. Selanjutnya komponen elektrik PLTM, di mana terdapat turbin, generator sinkron, transformator, NGR atau neutral grounding resistor, diesel generator, dan saluran transmisi. Nah, kita akan membahas lebih detail mengenai konstruksi sipil PLTM. Yang pertama itu bendung atau weir, di mana PLTM ini menggunakan sistem bendung, tidak bendungan, karena tipe dari PLTM ini yaitu run of river, di mana aliran air sungai dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air ini, dan tidak menggunakan bendungan seperti PLTA pada umumnya, sehingga struktur dari sungai itu tidak rusak atau masih terjaga keasriannya. Nah, beberapa tujuan untuk dibangunnya bendung ini yaitu pertama menaikkan permukaan air, mengarahkan aliran air, serta membagi aliran air. Tinggi bendungan di PT Waskita Sangya Energi ini yaitu sekitar 14 meter. Di mana ini cukup untuk mengambil aliran sungai yang dimanfaatkan untuk turbin memutar turbin membangkitkan listrik. Selanjutnya kita membahas mengenai intake atau pintu air, di mana ini merupakan alat untuk mengambil air dari sumbernya. Di mana ini intake ini berada di bibir sungai sehingga air dapat masuk ke pembangkit listrik. Di intake ini juga terdapat pengontrol debit yang bisa dilakukan secara otomatis melalui ruang kontrol atau ruang operasi. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke waterway atau saluran pembawah, di mana ini merupakan saluran air yang kurang lebih sejajar dengan sungai dan terdapat di sepanjang aliran pembangkit listrik yang akan menuju ke turbin untuk dibangkitkan. Nah, ukuran waterway di PT Waskita Sangya Energi ini yaitu lebar sebesar 4,2 meter, kedalaman 4 meter, dan panjang saluran 2,4 km. Nah, selanjutnya itu sentrep, di mana sentrep ini berfungsi untuk mengendapkan kotoran yang di bawah air, ini berupa pasir, kerikil, sedimen-sedimen lain, ranting-ranting pohon, dan lainnya, sehingga air yang dialirkan ke turbin dapat tersaring dengan maksimal. Nah, selanjutnya itu saluran pelimpah, di mana ini berfungsi sebagai pencegah aliran air yang berlebih agar turbin tidak cepat rusak, sehingga kelebihan air ini dapat dikontrol dengan adanya saluran ini. Saluran pelimpah ini juga terdapat di bak penenang, bendung, saluran pembawa, dan bak pengendap atau sentrep. Selanjutnya kita masuk kepada headpond, di mana headpond ini merupakan penghubung antara saluran pembawa air dengan pipa pesat atau penstock yang akan menampung air dalam volume yang stabil. Headpond ini juga dibekali dengan saluran penyaring sampah atau auto trash rack, di mana sampah-sampah ranting pohon, daun-daun, dan eceng gondok dapat tersaring dengan maksimal. Ukuran dari headpond ini yaitu panjang 50 meter, lebar 20 meter, kedalaman step up 8 meter, dan step down-nya 14 meter. Di mana ini cukup untuk mengatur volume yang stabil agar turbin dapat bekerja secara maksimal. Selanjutnya itu kita membahas dengan penstock, di mana ini merupakan saluran pengaliran air dari bak penenang atau headpond tadi menuju ke turbin dengan debit yang stabil yang dapat diatur kendalinya melalui ruang kontrol. Ukuran dari penstock ini yaitu panjang 140 meter, lebar 3 meter, ketinggian 80 meter.
dengan sudut elevasi kemiringan tertentu. Nah, selanjutnya itu bangunan powerhouse, di mana ini merupakan rumah pembangkit, di mana ini sebagai tempat atau ruangan yang berguna untuk instalasi-instalasi turbin, generator, dan alat-alat kontrol lainnya. Besar kecilnya rumah pembangkit ini tergantung dengan besar instalasi turbin, instalasi generator, dan ruang kontrol yang berada di powerhouse ini. Nah, bangunan yang terakhir itu saluran pembuangan atau terrace, di mana ini merupakan saluran untuk membuang aliran air yang telah melewati rumah pembangkit yang telah dimanfaatkan oleh turbin untuk memutar turbinnya. Nah, aliran ini akan langsung menuju sungai dan kembali menuju aliran sungai yang biasanya. Sehingga air yang kita manfaatkan untuk menggerakkan turbin itu dapat kembali ke aliran sungai aslinya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen-komponen elektrik dalam pembangkit listrik tenaga mini hidro ini. Nah, yang pertama itu turbin atau spiral case, di mana ini merupakan tempat mengalirnya air untuk memutar generator menghasilkan listrik. Turbin ini berjenis Francis, di mana aliran air akan berputar turbin akibat adanya perbedaan tekanan yang dialirkan dari penstock menuju ke turbin ini. Nah, di dalam turbin ini terdapat runner seperti gambar di bawah itu, sehingga runner ini berfungsi untuk memutar generator yang dipasangkan pada as poros generator. Nah, komponen selanjutnya itu generator, di mana fungsi generator itu sendiri yaitu untuk menghasilkan listrik. Daya generator yang ada di PT Waskita Sangir Energi yaitu 5 MW per unit dan dipasang 2 unit atau sebanyak 2 kali 5 MW. Generator ini bekerja tanpa menggunakan sikat brush atau brushless. Dan tegangan keluaran dari generator ini itu sebesar 6,5 kV dan RPM sebesar 600. Nah, selanjutnya itu trafo atau transformator 20 kV. Dimana fungsi trafo ini itu menaikkan atau menurunkan tegangan. Trafo yang digunakan itu sebesar 6.500 kVA. Nah, selanjutnya itu neutral grounding resistor atau NGR, di mana fungsinya itu sebagai proteksi pada pembangkit. Selanjutnya ada diesel generator, di mana berfungsi sebagai penerangan di pembangkit listrik jika suplai energi listrik dari PLN itu blackout atau mati, sehingga pembangkit listrik dapat bekerja ketika PLN itu mengalami blackout. Selanjutnya itu saluran transmisi, di mana berfungsi sebagai penyalur daya dari pembangkit ke pusat beban atau menghubungkan antar gadu induk. Di mana saluran transmisi yang digunakan pada PLTM ini yaitu saluran 20 kV, di mana ini merupakan tegangan menengah untuk dialirkan ke gadu induk dan ke rumah-rumah warga. Selanjutnya, parameter saluran transmisi juga terdiri dari resistansi, induktansi, dan kapasitansi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis potensi pembangkit listrik tenaga mini hidro. Di mana analisis pertama itu mengenai penampang aliran air, di mana luas penampang aliran air dengan lebar 4,2 meter, kedalaman 4 meter, dan kemiringan 1,5 meter. Dapat dihitung melalui perhitungan seperti berikut dan didapatkan hasil penampang aliran air sebesar 40,8 meter kuadrat. Nah, selanjutnya itu mengenai analisis debit air, di mana berdasarkan analisa hidrologi yang telah dilakukan, itu didapatkan potensi pembangkit di Sungai Batanghari ini itu sebesar 32,414 MW, di mana probability 95%. Operasional PLTM Waskita Sangir ini menggunakan debit sebesar 17,3 meter kubik per second dan diperoleh kapasitas energi sebesar 10 MW.
Nah, berdasarkan data analisa hidrologi sebelumnya, dapat kita hitung persentase penggunaan debit secara keseluruhan, di mana dapat kita lihat pada layar persentase debit yang digunakan dari potensinya itu sebesar 35,75%. Mana ini dapat kita simpulkan bahwa debit yang digunakan itu masih bisa untuk dimaksimalkan agar daya yang dibangkitkan itu lebih maksimal. Selanjutnya, analisis tinggi jatuh air efektif, di mana untuk mengetahui tinggi jatuh air ini kita dapat menghitung dengan beberapa metode. Yang pertama itu luas penampang penstok, menghitung kecepatan aliran air pada penstok, dan loss atau kehilangan energi pada saluran penstok. Nah, berdasarkan analisa perhitungan slide selanjutnya, dapat kita menghitung tinggi efektif jatuh air dengan tinggi total penstok itu 80 meter, didapatkan tinggi jatuh efektif air sebesar 79,172 meter. Di mana perhitungannya dapat dilihat pada layar, yaitu luas penampang penstok sebesar 7,065 meter persegi. Selanjutnya kecepatan aliran air penstok itu sebesar 2,449 meter per second, dan didapatkan dari perhitungan menggunakan rumus yang terlihat pada PPT, yaitu didapatkan losses saluran penstok sebesar 0,828 meter. Nah, ini tercermin pada tinggi jatuh air secara efektif pada slide ini didapatkan itu sebesar 79,172 meter. Nah, selanjutnya analisa terakhir itu mengenai analisa potensi daya, di mana rencana PLTM untuk menambah kapasitas daya sebesar 5 MW. Kita dapat mengetahui dari analisa hidrologi sebelumnya, debit yang diperlukan yaitu sebesar 23,19 meter kubik per second. Nah, untuk menghitung besarnya potensi daya yang dapat dibangkitkan dengan debit sebesar itu, maka kita dapat menggunakan rumus seperti berikut, di mana dari hasil perhitungan didapatkan dengan adanya debit 23,19 meter kubik per second ini, didapatkan potensi daya maksimal itu sebesar 17,093 MW, di mana kita memisahkan efisiensi generator sebesar 0,95. Sehingga dapat kita simpulkan dengan adanya penambahan debit, kita dapat memaksimalkan potensi energi listrik yang dapat dibangkitkan di sungai ini. Sehingga karena adanya ketersediaan debit yang berlebih, dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan daya yang lebih maksimal. Nah, terakhir itu kesimpulan, di mana saya akan menarik kesimpulan dari kerja praktik ini sebanyak 5 buah. Yang pertama itu potensi daya yang dibangkitkan PLTM PT Waskita Sangya Energi ini yaitu sebesar 32,414 MW dengan tingkat probability 95%. Yang kedua itu berdasarkan data di lapangan, daya yang terpasang dan beroperasi saat ini itu sebanyak 2 unit dengan masing-masing unit 5 MW, maka total yang beroperasi pada saat ini itu 10 MW. Yang ketiga itu berdasarkan analisis debit air, di mana didapatkan persentase yang digunakan dari potensi keseluruhan yaitu sebesar 35,75%, dan PLTM masih memiliki probability untuk penambahan daya output sesuai dengan besarnya potensi debit yang tersedia. Yang keempat itu berdasarkan analisa tinggi jatuh efektif air, didapatkan bahwa tinggi jatuh efektif air itu sebesar 79,172 meter. Nah, yang terakhir itu berdasarkan perhitungan analisa potensi daya, kita mendapatkan debit untuk penambahan 5 MW pada pembangkit itu sebesar 23,19 meter kubik per second, akan menghasilkan daya output sebesar 17,093 MW, di mana PLTM sangat berpotensi untuk memaksimalkan potensi ini dengan debit air yang tersedia, sehingga
untuk pelaksanaan nantinya, PLTM juga dapat mengkaji ulang mengenai analisa dan perhitungan yang lebih mendetail untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi kerja praktik pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.